mengerjakan tugas ITS Literasi Media, yaitu bergerak berdampak. Ya, dimana kami akan mensosialisasikan kepada khalayak rentan tentang kejahatan media sosial. Khalayak rentan di sini adalah anak-anak, remaja, dan lansia, di mana mereka kurang mendapatkan ilmu pengetahuan dan dampak dari sosial media tersebut. Nah, bagaimana sih bergerak berdampak itu dalam mensosialisasikan video tersebut? Ayo kita simak video berikut ini. Let's get started. Perkenalkan, nama saya Dendi Tri Cahyani dengan NIM 214110101027. Perkenalkan, nama saya Mayanu Mafiro dengan NIM 21411030311123. Si Alia cita-citanya pada apa? Nggak tahu. Udah pergi, semoga apa? Di rumah pada suka nonton TV nggak? Iya. Kejahatan gitu nggak? Iya. Apa? Coba. Biasanya pelak. Mana? Apa yang kalian tahu apa? Biasanya Pembunuhan. bencana. Iya, bencana alam. Iya. Iya. Ya, selanjutnya apa? Jadi dalam sosial media tahu apa nggak? Arti kejahatan dalam sosial media. Di TV gitu. Oh, Yang tahu kejahatan itu apa? Kayak pembunuhan, dia tadi benar. Berarti aksi kriminal di mana media digunakan sebagai senjata utama, ya, senjata tajam, benar sekali. Bentuk kejahatan sosial media itu ada ujaran kebencian. Tahu nggak ujaran kebencian itu apa? Ya, kata-kata yang menyinggung, ya, kebencian ke orang lain. Biasanya kan gini, orang berkata ke orang lain tuh kayak enaknya bikin sakit hati orang, ya. Jadi kan dendam. Nah, gitu. Ujaran kebencian adalah perkataan, perilaku, tulisan ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku menyatakan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Tindakan ini biasanya dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan atau hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal seperti ras, warna kulit, etis, gender, cacat, orientasi seksual, warga negara, agama, dan lain-lain. Contohnya kayak gini. Kamu ya, namanya siapa? Yafi. Kamu siapa? Hah? Iya. Si Davi bilang ke Tias, Yafi. Si Yafi bilang ke Tias bahwa iya, Tias orangnya hitam, itu nggak boleh, ya. Contoh yang nggak boleh itu jadi ntar si Tiasnya benci sama Yafi gitu. Itu nggak boleh, ya. Cara mencegahnya itu adalah ajarkan nilai-nilai positif. Jadi yang baik-baik aja, kalian berteman, jangan saling mengejek kayak gitu, ya. Nggak boleh, ya. Nanti kan sama-sama dendam, itu nggak boleh. Terus pendidikan mengenai hak asasi manusia, kalian belajar PKN nggak? Udah belum SD? Nah, itu kan diajarin kan yang baik mana, yang enggak, yang baik enggak, yang enggak baik mana gitu kan. Nah, itu kan nanti diterapin, ya. Yang baik-baik aja yang dicontoh, ya. Jangan yang buruk-buruk. Kolaborasi dengan keluarga dan masyarakat. Kalian kalau nakal sudah dibilangin nggak sama nakal, Pak? Iya. Nggak boleh nakal kan? Iya, makanya jangan nakal, jangan saling mengejek kalau sama teman. Sama-sama, ya, bareng-bareng, nggak boleh. Nggak boleh, iya, berkelahi, ya. Nggak boleh, ya. Ya, kalian jadi udah tahu atau belum? Kejahatan itu kayak gini dan nggak boleh dilakuin, gitu, ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Fajar Rizky dengan NIM 214110301126. Perkenalkan, nama saya Abdullah Mufid dengan NIM 214110301118. Kakak minta waktunya sebentar, ya, untuk menyampaikan sedikit materi tentang literasi media. Literasi media udah tahu belum? Belum literasi media. Kalau media, udah tahu belum media? Contoh dari media, media sosial. Apa?
atau media sosial apa? Nah, Instagram itu contohnya Instagram, TikTok, terus apa banyak lagi itu. Nah, terus di situ ada kebaikan sama ada keburukan. Contoh tadi kejahatan sosial media, tahu nggak? Video konten. Oh iya. Dan itu salah satunya juga bisa jadi. Nah, contoh kejahatan di sosial media itu kebanyakan ya poster atau memoris mendefinisikan kejahatan media sosial itu adalah aksi kriminal di mana media digunakan sebagai senjata utama. Seperti kalian nanti salah satunya ada yang mempost di Instagram terus menjelek-jelekan nama kalian di Instagram. Nah, itu adalah salah satu dari kejahatan literasi media atau namanya dengan headspace. Itu ialah ujaran kebencian adalah perkataan, perilaku, tulisan ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan. Paham kan itu tadi kejahatan sosial media. Terus cara mengantisipasinya untuk tidak adanya kejahatan sosial media atau headspace itu yang pertama ajarkan nilai-nilai positif. Nah, jadi ajarkan nilai-nilai positif kepada kerjasama, toleransi bersama kalian agar tidak terjadinya kejahatan sosial media. Yang kedua, pendidikan mengenal hak asasi manusia. Pernah belajar kan tentang hak asasi manusia dalam PKN? Itu salah satunya agar untuk mencegah salah satunya headspace atau kejahatan di media sosial. Berikutnya adalah kolaborasi dengan keluarga dan masyarakat. Itu di situ juga harus bersama dengan masyarakat dan keluarga untuk tidak terjadinya kejahatan di media sosial. Saya paham kan tentang media sosial itu apa? Misalnya tadi media sosial itu apa? Contohnya tadi Instagram, YouTube ya. Itu tolong dihindarkan dari kejahatan media sosial. Apalagi kalian yang masih remaja, yang masih menggunakan Instagram, TikTok dan sebagainya. Oke, sekian atas waktunya. Terima kasih. Enggak, apa itu kejahatan sosial media? Nggak tahu. Jadi, menurut Forrester dan Morrison, kejahatan media sosial merupakan aksi kriminal di mana media digunakan sebagai senjata utama. Terus dari bentuk-bentuk kejahatan media sosial itu ada 5. Yang pertama, hate speech atau ujaran kebencian. Yang kedua itu cyberbullying atau bulian. Yang ketiga itu penjiplakan atau plagiat. Yang keempat yaitu phishing atau penipuan. Yang kelima itu peretasan. Dari bentuk kejahatan media sosial ini kiranya mana yang sekarang biasanya dilakukan oleh masyarakat? Mungkin ujaran kebencian. Kamu tahu nggak apa itu ujaran kebencian? Nggak tahu. Nah, hate speech atau ujaran kebencian merupakan perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka baik dari pihak pelaku ataupun korban. Tindakan ini biasanya dilakukan oleh suatu individu ataupun kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu ataupun kelompok lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, ya, etnik, gender, cacat, orientasi seksual, warga negara, ataupun agama. Terus setelah kita mengetahui pengertian, terus bentuk-bentuknya, terus pengertian hate speech itu sendiri, maka tinggal cara bagaimana masyarakat tidak terjerumus dalam hate speech itu sendiri. Nah, di sini ada ya cara terbaik untuk menghindari adanya hate speech, yaitu dengan cara melakukan edukasi mendalam terkait apa itu hate speech, sehingga saat masyarakat luas atau netizen sudah tahu apa itu hate speech, maka mereka bisa dibedakan cara penggunaannya dengan free speech tanpa merenggut rasa bebas berekspresi itu sendiri. Jadi cara terbaik untuk menghindari adanya hate speech sendiri yaitu dengan cara memberikan edukasi atau pemahaman terhadap masyarakat betapa bahayanya hate speech itu sendiri, karena hate speech itu dapat memecah masyarakat, ya, jadi tidak damai ataupun menjadi masyarakat yang tidak tentram seperti itu. Ya, perkenalkan nama saya Nasidun Rahma dengan NIM 2141103011125. Perkenalkan, nama saya Alwahan Jumita Aziz dengan NIM 2141103011128. Kejahatan buat halayak perempuan yang kedua dalam
Aperiski Sirkusma Putri dengan NIM 214110301133. Perkenalkan, nama Ibu siapa? Saya Ibu Atitri. Umur berapa? 56 tahun. Dengan umur berapa ya, Mbak? 72. Iya, dengan umur 72. Boleh izin bertanya ya, Bu? Ibu tahu nggak sih kejahatan-kejahatan di media sosial yang terjadi saat ini? Kurang tahu. Oh, berarti Ibu kurang tahu. Dan Ibu tahu nggak sih dampak-dampak atau penyebab terjadinya adanya kejahatan di media sosial ini? Sebelumnya Mbak Katiwan udah tahu belum sih, kayak udah pernah menemuin bentuk-bentuk kejahatan media sosial? Ya, pernah. Ya, dalam bentuk apa contohnya? Seperti berita. Berita-berita yang hoax yang di Iya, televisi iya. ya Mbak. Nah, ya, itu adalah salah satu kejahatan media sosial, di mana kejahatan media sosial itu ada 5, yang salah satunya adalah hate speech, bullying, cyberbullying, lalu ada penyebaran hoax atau penyebaran berita yang tidak benar, di mana pada usia rentan lanjut usia, orang tua gampang terpengaruh terhadap berita-berita hoax yang beredar dalam TV, entah itu dalam bentuk berita ataupun dalam koran maupun dalam bentuk YouTube sendiri. Nah, usaha kita sih gimana ya Mbak, biar kita tidak terkena berita-berita hoax lagi. Usaha preventif dari kita yang satu itu adalah menyeleksi di mana berita-berita itu beredar. Misalkan ada berita dari koran yang kurang terpercaya, kita tuh menyeleksi apakah berita itu benar atau tidak. Lalu yang kedua adalah edukasi dari diri kita sendiri. Apakah kita harus bertanya-tanya apakah berita yang kita dapatkan itu benar atau tidak. Mungkin upaya preventif dari ya itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih. Jadi mau menjelaskan ada beberapa kejahatan di media sosial yang terjadi di saat ini, khususnya ada kejahatan media sosial bagi lansia, yaitu tindakan penipuan yang terjadi di media sosial. Untuk penyebab adanya media sosial ini biasanya karena kurangnya pengetahuan dari ibu-ibu tentang apa sih kejahatan media sosial tersebut. Kemudian untuk mengantisipasi adanya tindakan kejahatan media sosial ini, caranya dengan memberikan arahan dan pengetahuan tentang media sosial tersebut kepada khalayak umum. Sekian, terima kasih. Dari sosialisasi kami dapat disimpulkan bahwasanya kejahatan dapat mempengaruhi buruk bagi kita semua. Berikut adalah beberapa cara edukasi preventif dalam mengajarkan tentang kebencian. Ajarkan nilai-nilai positif, ajarkan siswa nilai-nilai positif seperti kerjasama, toleransi, penghormatan, dan keanekaragaman sejak dini. Hal ini dapat dilakukan dengan membiasakan siswa untuk saling menghargai dan kerjasama dengan orang lain dari berbagai latar belakang. Mengadopsi pendekatan preventif, kita dapat membantu siswa untuk memahami lebih baik tentang ujaran kebencian dan bagaimana cara mencegahnya. Hal ini dapat membantu lingkungan menjadi lebih kondusif dan damai. Sekian dari kelompok 1, semoga dengan adanya bergerak berdampak ini memberikan dampak kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.